Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Yarman Andri sini. Makasih yang masih setia di channel ini, yang telah mendukung aku. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik semua ya, sehat-sehat, amin. Kali ini aku akan bicarakan tentang 4 skill buat wanita dalam berkeluarga. Simak ya videonya. Empat skill yang diperlukan wanita dalam berumah tangga. Yang pertama, skill mengendalikan emosi. Yang kedua, skill memasak. Yang ketiga, skill memijat. Yang keempat, skill mendengar. Kita bahas satu-satu ya. Skill yang pertama, skill mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi, kita tahu wanita ada masa haid. Wanita lebih sensitif, lebih peka, perasaannya lebih halus. Jadi emosinya lebih gampang berubah, gampang terpengaruhi. Itulah yang perlu dilatih oleh seorang wanita jika ingin berumah tangga atau dia sudah berumah tangga, karena ini akan mempengaruhi keluarganya kelak. Misalnya dia sudah punya anak, anaknya nggak salah apa-apa dimarahin, anaknya nggak tahu apa-apa dimarahin, diomelin terus. Nanti lama-lama anak nggak nyaman, anak akan membangkang, anak akan menjauh. Begitu juga dengan suami, dikit-dikit curiga dengan suami, dikit-dikit marahin suami atau terlalu kepo dengan suami. Nanti lama-lama suami marah, nanti lama-lama suami nggak betah, istri juga yang repot. Itu yang pertama, kita harus mengendalikan emosi. Oh ya, ini caranya mengendalikan emosi itu gimana bang? Caranya mengendalikan emosi itu kan ada berasal dari bahasa Latin ya, artinya menahan. Emosi itu kita menahan marah kita. Jadi bukannya kita emosi meluapkan kemarahan kita. Cara menahan emosi di video aku sebelumnya ada itu. Di video-video sebelumnya, cara mengatasi marah, cara mengatasi emosi. Bisa dengan tarik nafas, istighfar, ambil wudhu, atau kita menjauh sebentar, menenangkan diri sebentar. Kalau ingin meluapkan emosi, bisa juga melalui tulisan. Kalau zaman dulu itu lebih banyak yang diari ya, buku diari. Nah itu bagus buku diari untuk meluapkan tulisan, meluapkan perasaan, meluapkan emosi. Dari tulisan juga orang bisa tahu seseorang itu lagi emosi, lagi bagus perasaannya. Ada kan yang ilmu tentang membaca tulisan, orang bisa membaca tulisan, bisa membaca tanda tangan. Ini nulisnya di buku diari ya, menulis pribadi di buku diari sendiri, bukan menulis di sosmed. Kalau menulis di sosmed nanti bisa jadi masalah, dibaca orang, bukannya dibantu malah dibully atau dikompor-komporin orang lain. Itu juga bisa membuka aib. Jadi lebih baik meluapkan emosi di buku diari, di buku harian kita. Biasanya kan wanita suka menulis. Yang kedua, memasak ya.
Memasak itu memang bukan kewajiban seorang istri, bukan keharusan wajib bagi wanita, bagi istri di dalam rumah tangga. Memang tidak ada ketentuan di hadis atau di kisah-kisah sebelumnya, tapi memasak itu akan menjadi nilai lebih, akan menjadi daya tarik bagi keluarganya. Misalnya istrinya pandai masak, maka suaminya akan betah makan di rumah. Kalau istrinya pintar masak, anak-anaknya akan betah di rumah, anaknya akan makan di rumah, nggak mau jajan di luar. Suaminya pun akan kangen masakan istri. Yang pintar masak, yang biasa masak ini bisa komen ya di bawah, cerita pengalamannya gimana. Memang seorang istri itu kita mendirikan rumah tangga, bukan rumah makan. Ya memang betul, kita memang kan mendirikan rumah makan, jadi masak itu gak wajib. Tapi itu tadi, kita gak mungkin selamanya mengandalkan order GoFood, GrabFood, order pesanan. Masak seorang istri masak air sampai gosong, masak nasi nanya takarannya, atau masaknya cuman mie aja, pagi mie goreng, siang mie soto, malamnya mie apa lagi, kan banyak sekarang macam-macam mie, semua ada. Sekarang pun bumbu banyak, jadi lebih gampang sekarang, jadi nggak ada alasan nggak bisa masak. Itu yang kedua. Yang ketiga, memijat. Memijat di sini bukan istri harus jadi tukang pijat ya, tapi memijat ini bisa jadi keseluruhan, bukan memijat seperti tukang pijat, tapi juga sentuhan dan rasanya itu, terutama pada anak-anak. Kalau anak kita masih kecil udah biasa kita pijat, nanti dia dewasa dia akan dekat dengan kita, dia tidak gampang disentuh orang lain. Kalau dia pun perlu kita, dia akan mencari kita. Begitu juga pasangan kita. Kalau pasangan kita dipijat nyaman, dia pasti akan cerita, dia pasti akan membalas dengan kebaikannya. Jika ibu memijat suami, suami senang, pasti suami sering minta pijat sama ibu. Ada tiga daerah yang menurut pakar akan mempengaruhi orang, kenyamanan seseorang akan bercerita. 3 daerah yang dipijat ini perut, punggung, telapak tangan. Jadi orang yang dipijat pada 3 bagian itu cenderung dia akan gampang bercerita. Jadi nggak perlu ibu kepo nanyain masalah suami, nanyain masalah anak. Saat ibu memijat pun nanti dia akan cerita sendiri. Kalau dia merasa nyaman, dia akan cerita. Jangan salah, profesi pemijat itu layaknya konselor ya. Banyak rahasia orang terbongkar, rahasia orang cerita ke tukang pijat. Ya kan, sambil dipijat nyaman. Ini kenapa mbak biru-biru? Itu suami saya. Nah, dia cerita. Nanti aib dia sendiri cerita ke tukang pijat. Itulah kelebihannya memijat. Itulah kelebihannya kita memijat keluarga sendiri. Jadi kita bisa lebih dekat, kita bisa lebih memiliki feeling dengan keluarga kita. Dan dia pun akan memberi respon yang baik pada kita. Dia akan cerita, dia akan terbuka.
dia akan lebih dekat dengan kita, dia akan lebih dekat dengan ibu. Itu yang ketiga ya. Skill yang keempat, mendengar. Mendengar ini bukan cuma buat wanita ya, bukan cuma buat ahwat, tapi juga buat ikhwan, buat laki-laki juga. Karena ini seni dalam berumah tangga. Skill mendengar. Kalau wanita itu skill bicara nggak usah diajarin lagi ya. Wanita satu hari itu 20.000 kata. Kalau nggak salah 20.000 kata ya. Itu wanita yang normal. Kalau yang pendiam mungkin 16.000 kata. Kalau laki-laki nggak sampai. Laki-laki di bawah perempuan mungkin sekitar berapa ya? Belasan ya, 13.000 kata sehari. Jadi wanita lebih banyak bicara, lebih banyak ngomong, itu wajar. Karena sudah kodratnya sudah diteliti itu 20.000 kata sehari. Kalau wanita diam itu malah dia sakit. Dia nggak sampai 2.000 kata itu tanda-tanda dia sakit. Kalau yang pendiam wanitanya bisa di bawah 20.000 kata. Nah, jadi di sini yang perlu diajarkan, perlu dilatih itu skill mendengar. Wanita tuh harus mendengar. Jangan sedikit-sedikit suami baru ngomong sepatah dua patah, wanita ngomong caca. Dia sudah ngomong satu halaman, dia sudah ngomong puluhan kata. Itu nggak baik ya, itu nggak bagus. Nanti bisa disalahpahamkan, bisa salah paham dengan pasangan, dengan anak. Jadi lebih baik mendengar baru berbicara. Cara mendengar yang baik dan benar itu kita simak dulu. Kita gunakan ilmu cecak. Oh gitu ya Pak. Kalau kita nggak gunakan ilmu cecak, ya nanti suami ngomong dengan cecak beneran. Karena dia nggak ada respon, dia nggak didengar istrinya, lebih baik dia ngomong sama orang lain. Keluarga yang tidak mau mendengar, istri atau suami yang tidak mau mendengar itu seperti kuburan. Tahu kuburan sepi? Kuburan kan biasanya orang ngobrol sama batu nisan. Jadi kalau direspon kagetan. Misalnya dia berdoa, ya Allah terima kasih ya Allah lapangkanlah kubur ayahku, biar dia tenang di dalam kubur. Terus ada suara dalam kuburan, terima kasih nak. Pasti kaget kan, terkejut. Yang ada nanti anaknya berlari, takut. Begitulah orang yang biasanya ngomong terus, nggak mau mendengar. Dia kagetan direspon, ketika direspon dia akan merasa kaget. Oke guys, itu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ya ke sosmed kalian jika ini bermanfaat. Aktifkan juga loncengnya, jadi kalian bisa menerima notifikasi untuk video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.